Halo, selamat malam teman-teman ngerti saham. Jumpa lagi bareng Mince Friska di malam Sabtu ini ya, di penghujung closing market untuk minggu ini. Dari Jumat malam kita akan ngobrol-ngobrol berfaedah pastinya ya, kayaknya hampir semua IG Live kita ngobrolin yang hal-hal yang penuh faedah, asal teman-teman ngikutin sampai akhir ya. Nah, di webinar lagi di IG Live kali ini Minca bakal ngajak salah satu tokoh inspirasional ya. Kita biasa manggilnya KNH biar lebih apa ya, lebih muda, lebih milenial ya. Pokoknya ini salah satu yang sosok inspiratif banget ya. Saya juga banyak terinspirasi dunia saham itu dari beliau. Kak Niki, Pak Niki, terserahlah mau manggilnya teman-teman apa ya. Kalau teman-teman udah familiar dengan campaign Yuk Nabung Saham, nah ini dia nih salah satu orang yang berkontribusi banyak ya untuk campaign Yuk Nabung Saham melalui buku bestsellernya Yuk Nabung Saham juga pasti judulnya ya, teman-teman bisa dapetin di Gramedia kalau itu. Nah sebelumnya kita ketik dulu untuk judul IG Live malam ini, Simple Stories for Super Investor. Super Investor. Ini buku ketiganya Pak Niki ya, atau Kak Niki. Kayak buku sequel, sebelumnya Simple Stories for a Simple Investor. Sekarang buku ketiganya judulnya Simple Stories for Super Investor. Ini menarik banget nih. Apa ini maksud super investor? Sebentar. Kita pin dulu ya komennya. Dan kita undang dulu KNH, tes dulu apakah sudah ada di tengah-tengah kita. Oke, sepertinya KNH sudah hadir. Kita send di mana KNH? Ya. Kita ngobrol santai ya teman-teman, nanti pertanyaan apapun boleh ditanyakan lewat kolom Q&A. Nah, ini dia. Selamat malam KNH. Selamat malam, suara saya terdengar Clear. clear. Wah, gimana kabar Kak Niki Hogan? Sehat selalu. Tetap Sehat. jaga kesehatan hari-hari ini. Iya, pasti apalagi di Jakarta nih ya. Kak NH yang sekarang identik dengan topinya. Nah, teman-teman, inilah sosok inspiratif yang tadi Mince sempat kenalkan ya. Ini Pak Niki, dulu saya pokoknya banyaklah termotivasi dari Pak Niki. Kalau sekarang saya lebih suka manggilnya Kak Niki biar lebih mudaan dikit, lebih milenial gitu. Ya nggak Kak Niki? Iya, harus manggilnya Kak aja lah. Karena sudah pakai topi seperti ini biar lebih mudah. Oke, kita Ya. sepakat teman-teman ya. Teman-teman silahkan boleh panggil Kak Niki juga, nggak apa-apa ya. Belum seneng kok dipanggil Kak. Karena memang masih seusia kita semua kok. Tinggal ditambahin aja plus-plusnya di belakang. Nah, Kak Niki, malam ini kita bakal ngobrol santai, tapi tetap akan ada banyak insight nanti ya yang akan kita dapat dari KNH. Dan kita pasti akan ngobrolin yang super investor ini nih. Ini yang bikin penasaran. Mungkin sebelum bahas tentang super investor itu, KNH, penasaran sebenarnya kenapa memilih istilah super investor ini. Ini kan kayak sequel nih ya, yang tadinya simple investor, terus jadi super investor gitu. Berasa kayak di film-film gitu, super film-film inilah, Marvel segala macam. Apa yang melatar belakang ini pemilihan super investor? Sebenarnya mengambil resiko juga memakai judul buku Simple Stories for a Super Investor. Karena sebelumnya kan tadi Simple Investor. Ada beberapa yang japri yang menanyakan, loh kok ini buku lama, seolah-olah itu buku lama. Padahal ini kan tadi seolah-olah lanjutan juga. Tapi oke, tadi kalau pertanyaannya kenapa memakai nama Super Investor, kalau sebelumnya kita bicara simple, tetap tapi judul awalnya atau kata-kata di depannya itu simple stories. Cerita-cerita simple, cerita-cerita sederhana. Kalau sebelumnya untuk
investor sederhana, simple investor, yang sekali ini buat super investor. Saya lagi suka dengan superhero seperti itu. Oh, iya. Tapi oke, sebenarnya pada akhirnya kalau kita perhatikan, begini teman-teman sama Kak Friska, saya manggilnya Kak Friska juga. Oke. Saya biasa menulis di blog saya. Jadi sebenarnya dari kegemaran menulis seperti itu, ketika akhirnya dikumpulkan tulisan-tulisan itu, dan setelah disusun sedemikian rupa, kok kelihatannya dari bab per bab itu kita bisa menarik seolah-olah perjalanan seorang calon investor, seorang calon superhero, pelan-pelan dari mulai dia berawal sampai akhirnya dia memutuskan menjadi seorang investor, memutuskan masuk ke dunia saham, investasi. Kemudian kita menemukan ternyata banyak apa istilahnya villain. Kalau di superhero kan musuhnya kan villain, ya kan kayak gitu kan. Ternyata banyak juga musuh-musuh daripada seorang investor. Musuhnya ternyata tidak hanya yang ada di luar sana, tapi ternyata di dalam dirinya juga banyak musuh. Musuhnya sendiri adalah dirinya sendiri juga. Kemudian urutan-urutan cerita-cerita seperti itu kalau kita rangkai, kok kelihatannya akhirnya sampai dia menjadi seorang investor yang tangguh, seorang superhero, super investor, sampai akhirnya ternyata menjadi investor pun seperti kebanyakan kita, ya, yang akhirnya setelah menjadi investor merasakan manfaatnya, ternyata dia bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, untuk sesama kan. Saya rasa ngerti saham juga punya misi mulia seperti itu. Jadi makanya kelihatannya kok cocok juga jadi super investor di judul bukunya. Kira-kira latar belakangnya begitu. Wah, berarti sebenarnya setiap investor pemula pun mereka sedang berproses ya untuk menjadi seorang super investor. Oke, super sekali kata-katanya. Memang super nih. Nah, tapi dengan adanya buku ketiga ini, mungkin saya juga pengen flashback nih kalau yang di Simple Stories memang itu benar-benar stop being jelimet banget. Nah, apakah menjadi sosok yang dianggap dalam buku ini super investor itu apakah harus tidak jelimet juga atau sosok super investor itu akan menjadi jelimet dengan sendirinya lagi? Gimana tuh Kak NH? Karena super itu kan identik dengan expert, dengan wow kayak gitu, penuh kejelimetan kah kayak gitu. Tanpa meninggalkan ketidakjelimetan. Jadi kalau di buku ini di judulnya itu adalah Simple Stories for a Super Investor. Kemudian ada hashtagnya. Kalau dulu Stop Being Jelimet, kalau yang ini hashtagnya Super Tidak Jelimet. Super tidak jelimet, oke. Bukan super tidak jelimet, artinya seorang super pun tidak perlu jelimet. Kita kadang-kadang melupakan sebenarnya simple atau kesederhanaan itu adalah sebuah kekuatan yang mungkin malah jauh lebih besar dibandingkan dengan yang jelimet-jelimet. Jadi tanpa meninggalkan kesederhanaan seperti itu, kita bicara nggak membuat akhirnya buku ini mengalihkan orang menjadi jelimet. Karena super tidak jelimet. Jadi hashtagnya seperti itu di subjudul bukunya. Sekali lagi saya orang yang beraliran bahwa investasi itu sesuatu yang simple. Tulisan-tulisannya pun simple, cerita-ceritanya pun simple, tapi rasanya di dalam cerita itu banyak hal-hal yang kadang karena terlalu simple, terlalu sederhana, kita kadang melupakan hal-hal itu. Yang kita pikirin malah kadang-kadang jadinya jelimet-jelimet. Hal-hal jelimet membuat kita menjadi ragu untuk memulai, membuat kita menjadi takut karena terlalu banyak mikir, terlalu banyak pertimbangan dan lain-lain. Padahal sebenarnya semuanya itu sederhana. Gitu. Oke, ini yang paling saya suka nih dari KNH. Nggak jelimet, sederhana. Nah, tapi banyak teman-teman di sini ngerti saham, khususnya mereka ini investor pemula, baru mau terjun,
itu kalau kita lihat itu malah menganggap apa ya, investasi saham ini begitu jelimet. Nah, kalau dari sudut pandang Kak Niki yang menganggap investasi itu sederhana, mungkin boleh di-sharing sederhananya itu seperti apa? Karena teman-teman pemula di sini mereka udah takut untuk beraksi ya, action kayak gitu, takutnya karena dianggap jelimet dari mulai milih sahamnya, caranya jelimet atau serba, pokoknya serba ribet yang mereka anggap seperti itu. Nah, kalau dari ini nih motivasinya Kak Niki, sederhana, simple, nggak jelimet, itu yang seperti apa nih buat teman-teman investor? Saya mau tetap memulai dari hal yang sederhana. Artinya teman-teman, saya mau bicara kembali ke pengertian yang paling dasar, paling basic dan yang paling benar mengenai saham. Definisi saham adalah bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Kalau kita memulai dengan pola pikir yang sederhana tadi, sebenarnya kan tidak ada hal yang membingungkan, tidak ada hal yang jelimet, tidak ada hal yang meragukan. Kalau saya membeli saham, ini kan kalimat yang berulang-ulang, tapi nggak apa-apa, saya harus berulang-ulang juga menyampaikan, kalau kita membeli saham dengan persepsi menjadi pemilik perusahaan, sebenarnya apa sih yang meragukan, apa sih yang membuat kita menjadi takut, menjadi tadi ragu dan lain-lain. Kalau kita mau menjadi pemilik perusahaan, ya tentunya kita akan memulai dengan perusahaan-perusahaan yang bagus, ya kan? Tidak terkontaminasi dengan segala pemikiran-pemikiran lain bahwa oh spekulasi, oh dan lain-lain. Rasanya kita akan memulai dengan hal yang sangat sederhana. Saya mau beli saham karena saya mau menjadi pemilik perusahaan, otomatis saya akan memilih perusahaan-perusahaan yang baik. Perusahaan-perusahaan yang istilahnya apa, fundamentalnya baik dan lain-lain. Jadi mari mulai dengan sesuatu yang sangat basic dan kembali sangat sederhana. Terlalu banyak kan cerita di luar mengenai, oh saham itu inilah, itulah, spekulatif lah, harus dimonitor setiap hari, harus dihitung seperti apapun dan lain-lain. Rasanya kok nggak sejelimet itu ya teman-teman. Kan begitu kan? Iya. Iya, benar-benar benar banget. Nah, ini yang dimaksud nggak jelimet ini seperti ini teman-teman ya, karena kebanyakan teman-teman ngerti saham itu masih awal, masih pemula, tapi langsung pengennya malah malah kayaknya yang sekarang tuh pengennya yang jelimet, baru mereka merasa oh ini benar kayak gitu. Nah, dulu kan Pak Niki waktu selama menjadi direktur di Bursa Efek Indonesia, yang kita tahu sangat lekat banget dengan campaign Yuk Nabung Saham. Nah, kebetulan teman-teman yang era sekarang kan mereka belum begitu tahu nih tentang campaign Yuk Nabung Saham. Kalau dulu kan zaman masih 2015 sampai 2018, lekat banget lah campaign itu. Nah, boleh di-sharing nggak? Kita mungkin bisa sedikit throwback Kak Niki ya. Yuk Nabung Saham, ini terkait buku yang pertama, agak menggeser nih dari yang buku ketiga tadi, terkait arti Yuk Nabung Saham ini dipraktikkan secara praktikal oleh teman-teman investor pemula itu seperti apa? Konsepnya sebenarnya kembali ke konsep sederhana lah ya. Kita mau ada satu campaign dan mudah-mudahan memang itu yang membawa manfaat sampai saat ini, membawa gemanya tuh sampai saat ini, bahwa saham itu bukan sesuatu yang spekulatif, bukan sesuatu yang mahal juga, dan bukan sesuatu yang jauh dari masyarakat umum. Kita memakai kata nabung supaya itu familiar dengan kita semua. Tapi memang pada prinsipnya saham itu kan sesuatu yang bisa kita tabung, sesuatu yang kita bisa beli secara rutin dan lain-lain. Kalau di buku-buku ada istilah yang keren namanya apa, dollar cost averaging dan lain-lain. Ya kan, membeli saham secara berkala, regardless, nggak peduli dia lagi naik atau turun, pokoknya saya setiap bulan saya punya uang 500.000 ya saya belikan seperti itu. Ditabung, kalau selama ini kita taunya nabung di bank atau di celengan, sekarang kita tabung dalam bentuk saham seperti itu. Kenapa? Ya karena kebetulan waktu di bursa kita menganalisa data, kok kelihatannya 5-10 tahun terakhir saham Indonesia, IHSG kita kok memberikan return keuntungan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produk keuangan lainnya. Jadi kenapa nggak kita campaign
manfaat itu kepada masyarakat, dan tidak hanya kepada masyarakat kalangan tertentu, akademisi, profesional, tapi ternyata mestinya bisa sangat membumi untuk seluruh lapisan masyarakat. Kalau kita membuat itu menjadi jelimet, menjadi complicated, ruwet, dan lain-lain, orang yang mendengarnya atau masyarakat marginal lah kita sebut ya, orang-orang yang mungkin tanpa background keuangan, tanpa background ekonomi, mungkin begitu dengar saham investasi, udah mundur teratur. Padahal kan tidak seperti itu kenyataannya. Nah, oke. Jadi itu bahasa yang paling sederhana dari yang tadi rumit, dollar cost averaging, DCA. Disederhanakan menjadi nabung saham. Nah, ini teman-teman ya, semoga terjawab kalau banyak yang nanya, yuk nabung saham itu konsepnya gimana sih? Apakah nabungnya tiap hari atau apa? Mungkin bebas gitu ya, menyesuaikan kondisi finansial teman-teman masing-masing, boleh sebulan sekali mungkin, atau seminggu sekali, atau yang memang sultan mau sehari sekali nabung saham juga nggak apa-apa ya Kak Niki ya? Selama dananya memang dana untuk investasi, ya kan? Jangan uang untuk jangka pendek. Kita bicara teman-teman punya uang untuk nanti bulan depan bayar kuliah, atau uang dapur, atau uang untuk bisnis apapun, itu kan suka kan, oke kita putar dulu di saham dan lain. Itu konsep yang sebenarnya tidak tepat, ya kan? Kita bicara yang tadi, menabung itu untuk sesuatu yang untuk konteks jangka panjang. Kalau menabung untuk konteks jangka panjang, ya uangnya pun adalah uang untuk jangka panjang. Jangan dicampur aduk seperti itu. Oke ya, intinya uang dingin, uang anggur itu ya KNH ya untuk nabung saham. Yes. Nah, kemudian masih melipir dari nabung saham ini, banyak teman-teman yang udah mulai nabung saham, tapi mereka karena sering mantengin aplikasi, jadi mereka suka panik gitu Kak Niki ya, maksudnya, aduh ini gimana nih mendadak turun, terus pas lagi naik mungkin malah galau juga, jual nggak ya atau gimana. Nah, hal-hal seperti itu sepengalaman Kak Niki melihat berbagai macam karakteristik investor saham, dari mulai yang receh sampai yang sultan kayak gitu, gimana itu Kak, tentang psikologi mungkin ya lebih tepatnya ya. Ini dari saya mau mengatakan, ya, saya mau mengatakan bahwa itu hal yang wajar, itu hal yang manusiawi. Saya nggak mau marah gitu loh. Itu hal yang wajar, manusiawi. Begitu harga saham itu naik dan lain-lain, dan yang tadi suka mantengin, pasti akan tergoda. Tadi ingat cerita di awal bahwa banyak musuh di luar, dan ternyata juga musuh di dalam diri kita sendiri. Ada satu tulisan di buku itu, ini kebetulan nih udah sekalian mulai promosi buku. Ada satu tulisan di buku itu, dan pernah saya publish di media massa juga. Memang secara psikologi hal-hal itu terjadi. Dan bagusnya kalau kita mengetahui mengenai itu, dan kita akan tahu bagaimana bersikap. Betul kan? Kalau kita tahu kenyataan, kalau orang, manusia itu, orang siapapun, kalau mendapatkan potensi keuntungan yang sudah pasti karena harga sahamnya naik, pasti akan tergoda untuk jual. Walaupun katanya masih ada potensi naik 2 kali lipat. Tapi umumnya manusia akan cenderung untuk mengambil keuntungan itu. Take profit, kira-kira kan seperti itu. Sebaliknya kalau turun juga ada psikologi yang menunjukkan hal-hal seperti itu. Dan sekali lagi, kalau kita mengetahui musuh kita, which is adalah diri kita sendiri, itu akan baik untuk kita memanage, kita punya psikologi investasi. Ya kan? Hal-hal seperti itu perlu kita ketahui, kita pelajari, supaya kita jadinya ya jadi superhero kan, super investor. Ya kan? Investor aja ternyata tidak cukup, rasanya sudah harus jadi super investor. Oke. Nah, ada ini nggak sih KNH, untuk menjadi seorang super investor itu ada ukuran waktu nggak untuk dia bisa dikatakan sampai bisa jadi super investor? Karena jujur banyak juga yang memang udah bertahun-tahun jadi investor, tapi ya tetap juga banyak ngerasain ruginya dibanding untungnya. Jadi kan belum tentu ukuran waktu ini ternyata bisa mengatakan dia super investor atau bukan. Saya suka dengan pertanyaan ini, Kak Friska. Saya suka dengan pertanyaan ini. Apakah ada waktu itu bisa menunjukkan atau membuktikan seseorang
bisa jadi super atau tidak dan lain-lain. Banyak cerita kita tahu lah, banyak cerita orang yang sudah berinvestasi, kalau itu benar disebut investasi, atau mungkin dia salah mengartikan definisi investasi, bertahun-tahun, puluhan tahun, belasan tahun, tapi sampai hari-hari ini mungkin ternyata masih tidak memberikan manfaat yang maksimal. Tapi ternyata juga banyak cerita, saya baru dapat cerita minggu lalu dan lain-lain, generasi corona, kita sebut sekarang gitu ya, generasi corona ya. Generasi corona yang baru memulai rekening, membuka rekening di masa-masa sejak corona itu terjadi, pandemi, dan ternyata mereka memiliki mental yang luar biasa. Saya sebut saja, saya sebut satu, mudah-mudahan nanti dia mendengar juga, seorang mantan TKI, ya, TKI, sekarang namanya PMI, Pekerja Migran Indonesia. Dulu dia TKI di Korea, dan sekarang dia sudah pulang kampung, menjadi peternak ayam petelur, tanpa menyebut nama, dan ternyata dia menjadi investor di masa corona, dan tahu nggak, dia bisa menyimpan saham yang dia beli, saya nggak nyebut nama sahamnya, yang sudah untung lebih dari 200%. Lebih dari 200%, dan saya nanya, saya sampai bertanya-tanya, kok bisa nahan seperti itu? Jangan-jangan saya seorang Nicky Hogan aja nggak sanggup nahan keuntungan yang 200% itu. Tapi dia bisa lakukan itu tadi loh, dengan background yang tadi, seperti tadi saya sebutkan. Dan jawaban dia adalah, ya karena itu uang dingin. Itu kan luar biasa. Kita bisa belajar ternyata dari generasi corona yang baru beberapa bulan menjadi investor pun, mereka bisa punya mental, punya psikologi yang betul. Walaupun ada juga yang jadi investor di masa corona, setelah naik 10-20%, harga sahamnya naik dan dia jual. Kemudian beberapa hari kemudian dia telepon saya, aduh saham saya naik lagi, apa yang harus saya lakukan? Saya biasanya pasti udah bingung mesti jawab gimana gitu. Padahal awalnya katanya mau jadi investor. Jadi waktu tidak menentukan, waktu sama sekali tidak menentukan. Saya boleh 10-20 tahun di pasar modal, di investasi, tapi rasanya saya harus belajar sama si mantan TKI. Bener, saya sendiri juga merasa tersindir ini ya, karena jujur ya, melihat cuan memang siapa yang nggak tahan ya, tapi belajar dari tadi yang ada PMI yang dia, ya sebut saja kita investor angkatan corona, dia mentalnya kuat, punya return sampai ratusan persen dan tidak dijual, itu memang kayaknya perlu kita banyak belajar menjadi seorang investor jangka panjang dari situ. Nah, terus yang menarik lagi nih, yang banyak lagi hype terjadi nih Kak Niki ya. Ini dari hampir 1.700 teman-teman ngerti saham yang nonton, itu saya yakin banyak banget yang mereka banyak curhatan di DM itu dalam tanda kutip nyangkut di saham-saham yang notabene di luar yang fundamentalnya bagus, yang itu yang kita sebut lah kayak gitu. Nah, gimana nih menanggapi teman-teman yang seperti itu, yang tetap nekat gitu, mereka mencoba mungkin ya risk taker ya, mencoba beli saham dengan risiko yang lebih besar, tapi ketika pas nyangkut kayak gini, seolah-olah menyalahkan entah sahamnya, entah malah menyalahkan regulatornya. Nah, selaku Kak Niki dulu sebagai Direktur Pengembangan di Bursa, itu gimana Kak Niki nih menanggapi teman-teman investor pemula ya yang seperti itu, yang kondisinya? Semua kan kembali berawal kepada saat kita memulai itu. Artinya gini teman-teman, kalau pada saat pertama kita membeli saham itu untuk konteks sebagai pemilik perusahaan, jangka panjang, pasti di awal kita memulai dengan pola pikir yang cari perusahaan yang bagus dan lain-lain. Betul kan? Kita akan, kalau kita syukur kita bisa punya kemampuan untuk analisa dan lain-lain, itu satu kelebihan. Kalau kita memulai dengan seperti itu, tentunya kita akan pilih saham yang bagus. Dan kalaupun hari-hari ini nyangkut karena turun, kita tahu, kita kembali ke konsep, oh saya beli untuk jangka panjang dan ini perusahaan bagus kok, nggak apa-apa disimpan. Tapi kalau dari awal kita membeli saham dengan konteks untuk spekulasi, jangan
campur adukan itu. Artinya kalau spekulasi, begitu harga saham itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus konsekuen untuk mengakhiri spekulasi itu. Fair kan? Hal yang sangat sederhana kembali, kalau kita untuk investasi dan untuk investasi. Pasti investasi konteksnya jangka panjang. Dan pasti memulai dengan hati-hati. Tapi kalau sudah spekulasi dari awal, niatnya untuk spekulasi yang mau untuk spekulasi aja. Ya sudah, saya nggak berani melarang orang untuk berspekulasi. Tapi kalau mau spekulasi, konsekuen dengan segala resiko dan keuntungannya. Kalau untung sekian, ya udah jual. Kalau rugi sekian juga harus konsekuen, disiplin dengan itu. Kembali itu adalah musuh-musuh dalam diri kita yang kadang kita harus kalahkan itu untuk menjadi seorang super investor. Wah, saya sampai hafal nih jadinya, super investor. Nah, itu teman-teman ya, perhatikan nih, jangan dari Kak Niki ya. Intinya dari awal niatnya mau spekulasi kah atau emang mau niat memiliki bisnis dari perusahaan tersebut, alias ya kita menjadi seorang investor saham di perusahaan tersebut. Nah, Kak Niki, satu pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita mulai nyicil jawab pertanyaan teman-teman ngerti saham nih, banyak banget. Ini yang terakhir hype juga sih ya, terkait dalam tanda kutip pom-pom ya. Ini yang mulai apa ya belakangan kita tahulah lagi hype gitu gara-gara 1-2 kasus jadinya sambil melipir kemana-mana kayak gitu. Nah, ini kalau dari sisi KNH yang dulu sempat di bursa kayak gitu menanggapi hal-hal semacam pom-pom atau memberi rekomendasi sampai mungkin menyebabkan ya sebagian orang merasa dirugikan walaupun memang eksekusinya di dia sendiri, itu gimana sebenarnya ya terkait itu? Maksudnya regulasi juga kita juga bingung sebenarnya rekomendasi kayak gitu seperti apa gitu yang membolehkan rekomendasi atau segala macamnya. Ini zamannya zaman medsos, jadi memompom itu jadi semakin mudah. Kalau dulu nggak, medsos belum rame seperti ini, pom-pomnya masih dari mulut ke mulut. Tapi sekarang gampang banget untuk pom-pom. Ada dua hal lah saya rasa ya. Saya mau bicara dari dua sisi, teman-teman, Kak Friska. Sisi si para pemompom itu, ya kan. Sebenarnya ada aturan-aturan yang mengatur hal-hal seperti itu, ya, mengatur. Jadi rasanya para pemompom juga harus tahu diri, harus tahu juga. Kecuali kalau memang niatnya sudah dari awal niatnya buruk, gitu. Kalau niatnya buruk, ya itu berarti sudah nggak benar. Tapi kalau niatnya baik dan lain-lain, juga harus tahu ada aturan-aturan yang dia tidak boleh langgar, ya kan? Kalau kita bicara analis profesional sekalipun, analis profesional dimanapun di seluruh dunia, pada saat dia memberikan rekomendasi, dia harus declare, menyatakan mengenai konflik kepentingan dia, atau dia punya konflik kepentingan terhadap itu. Jadi para pemompong, teman-teman yang suka pom-pom dan lain-lain, mereka harus tahu hal-hal yang seperti itu. Tapi mari kita kembali ke kita-kita aja deh, yang suka dipom-pom atau terkena pom-poman seperti itu. Ya, at the end, pada akhirnya sekali lagi, kalau tadi kembali ke awal-awal kita bicara, kalau kita berinvestasi dengan konteks yang benar, orang mau pom-pom seperti apapun, kita akan kembali untuk melihat yang dia pom-pom itu layak nggak sih untuk dimiliki. Mari kita membuat itu menjadi sederhana, sekali lagi, membuat itu menjadi sesuatu yang proper, yang sebenar-benarnya. Orang mau pom-pom dan kita mungkin tidak akan bisa mengakhiri para pemompom itu. Saya nggak tahu regulator ke depannya seperti apa, tapi mari kembali ke kita bahwa orang mau pom-pom seperti apapun, pada akhirnya memutuskan kan kita. Kita bisa lihat yang dia sampaikan itu bagus atau enggak, benar nggak perusahaannya. Kalau bisa menganalisa laporan keuangannya bisa dilihat dan lain-lain. Dari sana akhirnya kita bisa memutuskan sendiri apapun yang disampaikan oleh pasar. Ingat kan, masa uang kita serahkan kepada para pemompom untuk ngikutin mereka. Uang yang kita hasilkan susah-susah, ya kan? Tapi kita tetap keputusan akhirnya di sini, ya kan? Bagaimanapun dunia yang
semakin banyak fenomena seperti itu, tawaran-tawaran apapun, pada akhirnya kan semua kembali ke kita. Oke, jadi pada intinya kita sendiri yang harus selalu cross check ulang ya Kak Niki ya, terkait informasi apapun intinya yang kita dapatkan dari publik itu jangan langsung ditelan mentah-mentah. Mungkin seperti itu lebih tepatnya ya Kak Niki. Iya, di super investor ini saya mengatakan tadi, kalau tadi kita bahas beberapa adalah musuh-musuh villain di dalam diri kita, ya kan tadi soal greedy, soal takut, ragu dan lain-lain. Ternyata musuh-musuh itu juga banyak yang di luar. Musuh-musuh itu banyak di luar, berita hoax dan lain-lain, termasuk para pemompong, ya itu adalah juga musuh yang harus kita perhatikan. Kalau saya rasa pakai konteks pemompong otomatis sudah buruk aja. Istilahnya sudah buruk. Pom-pom kan udah, ya kan. Kecuali orang yang memang merekomendasikan atau mengajak, mestinya kan orang-orang selebriti atau orang-orang influencer itu kan mestinya mengajak kita-kita untuk berinvestasi tanpa perlu merekomendasikan saham-saham tertentu. Ngajaknya ngajak investasi dong. Manfaatkan ketenarannya untuk mengajak masyarakat berinvestasi, bukannya nyebut nama saham dan lain-lain gitu. Oke, siap kayak. Nah, mantap nih. Nah, saya coba kurasi pertanyaan nih, udah milih beberapa dari teman-teman ngerti saham. Ada yang mau bertanya tadi, ini mungkin bisa diperjelas nih. Kak Priska, ini Sunda nih mungkin, Priska. Siapa saja yang dimaksud Kak Niki tadi, musuh investor selain diri sendiri? Ya, barusan kita bahas juga kan ya, musuh selain diri sendiri, berarti selain diri sendiri sudah tahu. Musuh di luar kita, tadi kita baru bahas, para pemompong. Saya sudah berani mengatakan namanya pemompong pasti sudah buruk, ya kan? Tujuannya kan pasti jelek. Pom-pom itu pasti sudah jelek. Para pemompong itu adalah musuh kita. Kalau kita sering mendengar istilah bandar, istilah gorengan, itu juga adalah para musuh kita. Musuh di luar diri kita. Kita niatnya sudah baik, udah benar, orang yang bisa menahan diri dan lain-lain, tapi begitu melihat saham yang tiba-tiba naik sekian persen jadi tertarik untuk ikutan tanpa dasar yang jelas dan lain-lain. Jadi banyak berita, banyak hoax, banyak pemompong, banyak hal-hal di luar yang juga harus kita perhatikan untuk itu. Itu musuh di luar kita, selain diri kita sendiri. Nah, itu teman-teman ya, ternyata di luar kita, eksternal itu banyak musuh-musuh yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai lengah. Wah, ini ada yang bertanya nih sebentar. Nah, ini menarik nih. Bahas buku baru dong, Kak. Bahas buku baru. Mungkin bisa di-sharing highlight nih buku yang ketiga, Kak Niki, yang Super Investor. Itu tentang apa aja? Ya, teman-teman saya mau menyampaikan, jangan beli buku ini kalau harapannya bahwa buku ini akan membahas technical atau fundamental, bukan. Teman-teman saya nggak jago di technical dan di fundamental, tapi memang seperti gaya-gaya sebelumnya, buku 1, buku 2, buku 3 juga sama, adalah lebih kepada cerita-cerita sehari. Kalau tadi kita bicara beberapa poin-poin itu memang cerita yang sebagian adalah dari pengalaman orang lain, pengalaman diri yang saya tuliskan dalam bentuk ya story. Makanya kan tadi judulnya kan simple stories, cerita-cerita sederhana, tapi teman-teman bagaimanapun saya percaya bahwa sejago-jagonya kita fundamental, sejago-jagonya kita technical, tapi kalau kita tidak memiliki pemahaman yang betul, psikologi yang betul, mental yang betul mengenai investasi dan pasar modal, dan kita ilmu-ilmu itu jadi nggak berguna sama kita, ya kan? Mau jagoan fundamental tadi sudah analisanya udah bener dan lain-lain, tapi begitu naik 10-20% jualan, kalah kita sama
peternak ayam petelur itu yang Yang bisa nahan sampai 200%, misalnya seperti itu. Jadi sekali lagi, kita boleh jagoan fundamental, jagoan teknikal, tapi kita juga harus banyak membaca, banyak tahu mengenai psikologi, mengenai mental untuk berinvestasi yang benar. Dan di buku ini adalah cerita-cerita mengenai itu. Jadi kalau berharap ini adalah teknikal atau fundamental, jangan beli bukunya. Tapi kalau membaca jadi tahu, oh kan tadi kita bicara psikologi, oh kalau naik gimana, turun gimana, gimana memulai, gimana menghadapi greedy, gimana menghadapi musuh-musuh para pemompong dan lain-lain. Rasanya buku ini sedikit banyak bisa membantu untuk itu. Melengkapi keahlian kalian di fundamental ataupun di teknikal. Oke, ini berarti memang lebih ke psikologi teman-teman ya, dan ini yang susah-susah gampang untuk dipelajarin teman-teman. Kalau teknikal fundamental mungkin ya bisa dibilang banyak sumber-sumber referensi, tapi terkait psikologi inilah yang akan menentukan, kalau dari kacamata saya pribadi ya KNH ini akan menentukan teman-teman akan bisa survive atau enggaknya menjadi investor saham ke depannya. Nah, menyambung ada pertanyaan yang masih relate. Nah, ini nih. Tips biar jadi investor yang konsisten. Nah, ini kuncinya nih yang barusan saya sempat mention juga. Bisa survive lama, itu kan harapan semua para investor saham. Karena saya takutnya teman-teman di sini yang angkatan corona merasakan berinvestasi saham langsung dapet cuannya, mungkin belum ngerasain ruginya, nanti mereka pas ngerasain rugi kapok atau mungkin shock segala macam, terus nggak mau nabung saham lagi. Nah itu kan yang nggak kita inginkan. Nah tipsnya gimana nih KNH biar bisa konsisten, bisa survive, kalau bisa seumur hidup sampai saham itu diwariskan? Konsisten apa nih? Konsisten untuk tidak jualan kalau harga sahamnya naik seperti itu. Ya. Atau semua kembali ke awal kan tadi, semua kembali ke pada saat kita memulai. Ada kata-kata bagus seperti ini. Pada saat kita mau berhenti, selalu ingat alasan kita memulai segala sesuatu, apapun. Dalam kehidupan kita apapun, pada saat kita mau berhenti, selalu mulai alasan pertama kita memulai itu. Jadi kalau saya memulai berinvestasi untuk jangka panjang menjadi investor dengan saham-saham yang bagus, saya rasanya akan selalu konsisten untuk itu. Tidak ada alasan untuk saya berhenti, tidak ada alasan untuk saya tidak menjadi konsisten, karena saya tahu saya tujuannya adalah untuk investasi jangka panjang. Kita kembali ke contoh mantan TKI, PMI itu, yang dia memulai dan dia tahu persis bahwa dia memulai untuk investasi jangka panjang dengan uang dingin. Jawaban dia persis, dengan uang dingin, Pak. Makanya dia tidak takut atau dia tidak perlu take profit atau apa dan lain-lain, karena buat dia memang dia untuk jangka panjang. Saya nggak tahu, mungkin nanti rencananya dia buat wariskan atau dia mau memperbesar peternakannya dan lain-lain. Jadi selalu ingat pada saat kita memulainya seperti apa, dan kita rasanya akan bisa jadi konsisten untuk itu. Oke, jadi ketika kita mau berhenti, kita harus ingat awal mulainya gimana teman-teman. Teman-teman di sini pasti mungkin ada yang sekedar hype gara-gara ada teman investasi saham ikut-ikutan kayak gitu. Nah, tapi jauh lebih dari itu, teman-teman sudah mulai harus memahami ya arti investasi sebenarnya itu memiliki bisnis perusahaan tersebut. Ingat itu, jangan Kak Niki yang selalu artinya kan, betul kan Kak Friska, artinya kalau saya berspekulasi, saya membeli saham dengan spekulasi, di awal saya punya pemikiran seperti itu. Saya juga pada saat saya mau mengakhirinya, saya tahu, saya spekulasi kok. Harga saham ini turun, saya tahu bahwa awalnya, ingat, saya memulai dengan konteks saya mau tradingkan spekulasi, saya harus konsisten untuk spekulasi. Iya kan? Tapi kalau saya konsisten, saya memulai dengan pola pikir untuk investasi dan saya harus tetap konsisten dengan itu. Oke, konsisten. Konsistensi. Nah, ini yang susah-susah gampang KNH ya. Saya juga jujur ya banyak godaan segala macam, sempat hampir give up atau segala macam, tapi memang akhirnya ya pada akhirnya psikologi ini yang berperan
sangat penting gitu. Oh, saya jadi kepo nih, belum baca lah, orang belum ada bukunya yang super investor. Mari kenali musuh-musuh di dalam diri kita dan di luar kita. Di buku itu ada kok. Ya, jualan buku saya. Siap. Tinggal cek di IG-nya Kak Niki tuh ada semua info-infonya. Nah, ini ada pertanyaan cukup menggelitik juga nih. Rekomendasi media yang sering dengan spekulasi mereka buy atau sell gitu termasuk pom-pom kah, Kak? Saya merasa gini, yang mestinya yang bisa rekomendasi adalah para analis. Kita bicara harusnya seperti itu. Kita konteksnya konteks untuk publik ya, untuk masyarakat dan lain-lain. Dan analis itu kesian dong. Analis itu belajarnya susah loh. Belajarnya tahunan, mereka harus disertifikasi dan lain-lain. Tapi kok bidang pekerjaan mereka diambil alih oleh para pemom-pom ataupun oleh media yang belum tentu punya kompetensi seperti itu. Jadi kalau ada media yang rekomendasi buy dan sell, coba baca lebih lanjut. Yang rekomendasi itu medianya atau dia mengutip dari analis. Kalau dari analis boleh kita perhatikan lebih lanjut. Tapi kalau media boleh dipertanyakan lebih lanjut, sebenarnya mereka tuh kompeten nggak sih untuk merekomendasikan. Tapi sekali lagi, namanya pemom-pom bisa saja dalam wujud media. Betul kan? Pemom-pom itu nggak hanya tadi para influencer, pemom-pom itu teman-teman bahkan bisa jadi ada di grup WhatsApp kita. Betul? Kita nggak pernah tahu WhatsApp kita mungkin grupnya ada 100 orang, 50 orang, dan ada 1-2 orang di dalamnya yang adalah pemom-pom. Jadi pemom-pom itu ada dalam berbagai wujudnya. Oke. Ya, nah, kembali ke kita aja. Siap. Kembali ke kitanya dan kembali ke niatnya. Ini satu pertanyaan terakhir dari teman ngerti saham juga, tapi nggak ada di Q&A ini. Cuma tadi DM dan saya masih inget banget. Dan banyak yang merasakan seperti dia sih, sosok sebut saja ibu-ibu gitu. Jadi dia udah investasi udah lama nih Kak, secara psikologi ya udah 2 tahun. Tapi dia ngerasa ya untungnya belum banyak, sementara dia iri ngelihat semua investor angkatan corona pamer investasi yang udah sampai puluhan ratusan persen hanya dalam waktu beberapa bulan selama market bullish ini. Dan akhirnya dia meragukan apakah langkah yang saya ambil ini tepat, saya hanya mengandalkan fundamental dan ya udah biarin aja gitu. Tapi ya iri juga ngeliat mereka baru masuk kok cuannya langsung gede-gede gitu. Nah secara psikologi kan mungkin investor lama pun saya yakin banyak yang merasakan seperti itu. Ada nggak nih wejangan buat Kak Enham mewakili si ibu-ibu ini beserta teman-temannya yang saya rasa banyak pasti yang merasa seperti itu, melihat investor angkatan corona ini merasa kok pada beruntung banget sih cuannya langsung gede-gede semua. Menarik nih. Iya, saya mau mengucapkan selamat untuk para generasi corona, investor corona yang mendapatkan keuntungan banyak di masa seperti ini, apalagi setelah pasar mulai bullish dan lain-lain. Memang ya itu rezekinya para investor corona ya kan, pada saat market bullish dan mereka mendapatkan banyak keuntungan. Tapi untuk ibu-ibu yang tadi mungkin beli 2 tahun lalu sempat merasakan turunnya dan lain-lain, kita ingat mungkin saham kita pernah turun sampai 30%, 50%, 70%. Saya punya saham sempat turun sampai 70%. Betul-betul sampai 70%. Saya boleh investasi juga kan teman-teman. Sampai 70%, tapi saya kembali ke segala yang tadi kita bicara dari awal, dan saya yakin bahwa saham ini saham bagus, saham fundamental bagus, dan saya percaya dengan prospeknya, dan ternyata hari-hari ini sudah kembali ke harga pokok atau sudah naik bahkan lebih dari harga beli atau bahkan beberapa puluh persen dan lain-lain. Jadi kembali Bu, mungkin satu coba dilihat lagi apakah memang saham yang dibeli ibu-ibu tadi memang mungkin fundamentalnya juga salah. Bisa jadi ternyata saham itu bukan saham yang fundamental baik dan lain-lain. Tapi kalau saham fundamental baik, tidak ada yang perlu ditakutkan, mungkin masalah waktu saja untuk akan mendapatkan keuntungan. Nggak apa-apa Bu, ini rezekinya anak-anak milenial corona, nggak apa-apa gitu, ya kan.
Tapi tetap kita percaya dengan investasi kita selama sekali lagi mudah-mudahan saham yang Ibu pegang itu bagus. Oke, ya semoga ini bisa sedikit mengobati rasa galau ya buat teman-teman yang merasa dalam tanda kutip envy banget nih, iri banget gitu lihat teman-teman angkatan corona cuannya bluber-bluber gitu, orang pada bilang kayak gitu. Tapi ya memang porsi rezekinya ya kalau balik lagi ya mungkin seperti itu, atau bisa jadi tadi benar kata KNH, evaluasi apakah memang saham yang dipegang fundamentalnya udah oke atau memang oh enggak kayak gitu. Nah, KNH ini di menit-menit terakhir sebelum kita ini mungkin boleh memberikan closing statement karena saya paling suka menunggu closing statement dari Kak Niki nih. Sekalian sekalian teman-teman ya, aku mau ngasih info juga buat teman-teman yang mau dapat bukunya KNH sekaligus tanda tangannya juga. Kayaknya masih bisa nih, masih ada waktu ya. Ada posternya di Instagramnya KNH, tinggal dibaca aja di situ ya, langsung eksklusif loh, tanda tangan dari Kak Niki Hogan. Ini dulu pokoknya sosok dari dulu sampai sekarang lah, sosok yang sangat menginspirasi banyak anak-anak muda terutama milenial. Saya juga. Iya. Oh iya dong, pasti dong. Nggak, Yang punya saya masa. merasa termotivasi dan terinspirasi. Ya, seperti tadi disampaikan, jadi kalau teman-teman, saya nggak jualan buku, tapi saya menjual ilmu. Artinya saya mau sharing cerita-cerita tadi dan lain-lain. Sekali lagi, kalau tertarik untuk ikut acara webinar dan memiliki buku dan lain-lain, tadi ada promosinya, cek aja di IG saya nggak mau detailnya, nanti kesannya saya jualan. Tapi sekali lagi, kita menikmati masa-masa yang indah saat-saat ini, bullish dan lain-lain, tapi tetap ingat selalu, tetap belajar, tetap membaca, tetap mengimprove diri dan lain-lain. Anaknya Kak Friska udah nongol di belakang, seperti itu. Oh nggak apa-apa. Jadi sekali lagi tetap teman-teman belajar. Hari-hari ini kesannya mendapatkan uang sangat mudah. Beli saham apa aja seolah-olah naik seperti itu. Tapi selalu ingat bahwa saham itu selalu ada naik turun, mengikuti perkembangan ekonomi dan lain-lain, kinerja perusahaan dan lain-lain. Tetap belajar, tetap banyak membaca yang benar, jangan dari cerita-cerita yang nggak benar, jangan mau dipom-pom dan lain-lain. Tetap semua kembali ke konsep awal. Ya, kalau kita memulai dengan konsep yang benar, rasanya kita selalu akan bisa konsisten dengan apa yang kita tetapkan sejak awal. Oke, Amin. amin. Luar biasa Kak Niki. Ini selalu membuat adem gitu ya tiap dengar wajangan-wajangan Kak Niki Hogan. Nggak berasa ini teman-teman udah hampir 1 jam, dan buat Kak Niki Hogan, terima kasih banyak udah mau ngeluangin waktunya sharing-sharing buat teman-teman ngerti saham. Luar biasa, ini sampai menit-menit terakhir masih banyak bertahan. Teman-teman 1.500-an ini semoga tercerahkan malam ini ya, banyak insight. Catat kalau perlu tadi quote-quote-nya KNH, tulis di notes HP tuh ya, biar nggak ini. Nah, KNH saya izin nge-save di IGTV biar teman-teman lain yang nggak ikut nonton malam ini bisa nonton ulang. Sekali lagi terima kasih banyak KNH, terima kasih banyak teman-teman. Buat KNH, Kak Niki, stay safe, stay health. Ditunggu kedatangan bukunya, saya ikut pre-order juga. Terima kasih Kak Friska, ngerti saham teman-teman. Sip. Terima kasih semuanya. Siap. Good luck selalu, sukses selalu Kak Niki. Sampai Sukses jumpa. selalu.